Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warabbani Isa Al-Masih. Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Ya, saya mau membalas pertanyaan dari mu'alaf. Mu'alaf ini teliti banget ya. Mu'alaf itu teliti sekali. Tidak seperti para pendeta Nasrani yang sembarangan, khotbahnya sembarangan, nggak ada di Alkitab. Tapi mu'alaf ini malah teliti. Dia nanya begini, Pak HTD, tidak pernah ada penebus di Perjanjian Baru. Ya, Yesus bukan penebus. Benarkah Yesus bukan penebus gitu ya? Karena tidak ada di Perjanjian Baru. Ya, saya juga agak apa ya? Ternyata benar, saudara. Ya. Tidak ada ditulis Yesus itu penebus, padahal dipaling bangga-banggakan oleh orang Kristen itu. Yesus itu penebus. Gitu ya. Sama saja dengan begini. Yesus itu Tuhan yang benar. Ada nggak ayat Alkitab Tuhan yang benar? Itu ada pendeta Yahudi Rita Wahyu itu, pendeta wedok itu ya. Ya, aku mau nanya Rita Wahyu, ada nggak Tuhan yang benar? Nggak ada. Yang ada Yesus Allah yang benar. Ya, kamu sudah melintir Alkitab. Yesus Allah yang benar, kamu pelintir menjadi Yesus Tuhan yang benar. Udah gitu, Tuhan kamu bedakan dengan Allah, karena Allahmu Bapa. Rita Wahyu, gitu. Pendeti wedok, ya. Kamu kalah pinter dengan mu'alaf. Mu'alaf teliti banget loh. Tidak ada Yesus itu penebus di Perjanjian Baru. Betul banget. Ya, begini saudara-saudara ya. Kalau kita membaca Mazmur 23 ayat 11. Allah yang maha tinggi adalah penebus. Loh, penebus itu Allah yang maha tinggi, ternyata P-nya huruf besar. Penebus P-nya huruf besar, itu Allah yang maha tinggi. Di Perjanjian Baru nggak Allah maha tinggi? Ada. Lukas 1 ayat 35. Ya, Allah maha tinggi ya. Contoh lain, Yesaya 43 ayat 11. Penebusmu yang maha kudus. Penebus itu yang maha kudus. Siapakah yang maha kudus? Ada nggak di Perjanjian Baru? Ada di dalam Wahyu 3 ayat 7. Yang kudus, yang benar siapa? Yesus. Jadi meskipun Yesus itu tidak ditulis penebus, tetapi Yesus itu yang kudus, yang benar. Ternyata Yesaya 43 ayat 14, penebus itu adalah yang maha kudus. Berarti Yesus dong, betul. Yesaya 44 ayat 6 ya. Penebus itu ternyata Tuhan semesta alam yang terdahulu, yang terkemudian. Ada nggak di Perjanjian Baru? Ada. Wahyu 22 ayat 13. Siapa yang terdahulu, yang terkemudian? Alfa Omega, Yesus Kristus. Jadi meskipun Yesus Kristus tidak disebut di dalam Perjanjian Baru sebagai penebus, tetapi dia adalah Allah Alfa Omega yang terdahulu yang terkemudian. Sedangkan di dalam Yesaya 44 ayat 6, penebus itu yang terdahulu yang terkemudian. Berarti penebus itu Yesus. Betul. Contoh lain, Yesaya 44 ayat 24. Penebus itu membentangkan langit seorang diri, sang pencipta. Ada nggak di dalam Perjanjian Baru? Ada. Wahyu 4 ayat 11 ya toh. Yesus Kristus itu menciptakan segala sesuatunya. Contoh lain, Yesaya 49 ayat 26. Perhatikan ya. Yesaya 49 ayat 26.
ternyata penebus itu adalah juru selamat. Ayo. Yesaya 49 ayat 26, penebus itu ternyata juru selamat. Aku mau nanya, juru selamat itu siapa? Yesus, Pak. Di dalam Yudas 1 ayat 25, juru selamat itu Yesus. Berarti Yesus penebus atau bukan? Penebus, Pak. Walaupun tidak ditulis dengan ini, Yesus adalah penebus. Ya. Contoh lain. Penebus itu yang kudus, Allah sekalian alam. Sudah tadi ya. Contoh lain sudah ya. Penebus adalah Bapa kami, dialah Tuhan adalah Bapa yang kekal, Yesus Kristus. Ya, jadi penebus itu Allah yang maha tinggi, ada di perjanjian baru Lukas 1 ayat 35. Penebus itu Tuhan semesta alam, ada Wahyu 4 ayat 11. Yang terdahulu yang terkemudian ada Wahyu 22 ayat 13. Maha kudus ada Wahyu 3 ayat 7. Juru selamat ada Yudas 1 ayat 25. Ya. Di perjanjian baru hanya ada satu kata penebus, P-nya huruf besar di dalam Roma 11 ayat 26. Tapi ini juga mencomot atau melingkan linknya itu ke Yesaya 59 ayat 20. Ya. Jadi itu sebenarnya cuman mengutip dari perjanjian lama. Hanya ada satu kata penebus di dalam perjanjian baru. Itu mengutip dari perjanjian lama, Yesaya 59 ayat 20, lalu dikutip oleh Paulus di dalam Roma 11 ayat 26. Tetapi kalau perkataan langsung Yesus misalnya, aku ini penebus, nggak ada. Ya, tetapi apakah karena itu terus Yesus bukan penebus? Tidak, Yesus penebus ya. Dulu waktu jadi manusia mati itu jadi tebusan, Matius 20 ayat 28. Setelah bangkit jadi penebus alias juru selamat. Ya, kata penebus tidak dipakai di dalam perjanjian baru, tetapi memakai juru selamat. Clear? Jadi mu'alaf yang nanya, tidak ada penebus di dalam perjanjian baru, berarti Yesus bukan penebus. Ya. Lah kan pikiranmu nggak nyampe, mu'alaf, makanya kamu keluar jadi mu'alaf itu karena pikiranmu nggak nyampe. Kalau HTD nyampe. Oh, penebus itu juru selamat, betul, ada ayatnya? Nggak ada. Yesaya 49 ayat 26, aku Tuhan adalah juru selamat dan penebusmu yang maha kudus. Soporek Yesus, Yudas 1 ayat 25. Ya, jadi bahwa penebus itu adalah juru selamat, ada ayatnya di Yesaya 49 ayat 26, itu linknya ke Yudas 1 ayat 25. Jadi siapakah penebus, siapakah juru selamat? Yesus Kristus. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila. Silahkan Anda para mu'alaf tanya, boleh kok. Ya. Saya menjawab hanya pakai ayat Alkitab. Anda bisa bantah nggak? Nggak bisa. Ini semua ayat Alkitab kok. Nggak akan bisa Anda bantah. Masalahnya Anda belum nyampe. Pikiranmu belum nyampe memahami ayat Alkitab. Nggak ngerti linknya. Oh, ini linknya kemana? Nggak ngerti. Ya, hanya karena tidak ada kata penebus, Yesus itu penebus di perjanjian baru, lalu kalian anggap Yesus bukan penebus. Kan nggak nyampe pikirannya, makanya kalian jadi mu'alaf. Kalau nyampe terima Yesus, jadi Kristen. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita nggak sama? Ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ya, jadi clear ya, jangan koar-koar hanya karena tidak ada tertulis Yesus itu penebus, lalu Anda pikir Yesus bukan penebus. Ya, ada kata lain atau sebutan lain yaitu juru selamat. Haleluya, amin.